Halo adik-adik, apakah kalian tahu apa itu bunyi dan bagaimanakah benda bisa menghasilkan bunyi? Yuk kita pelajari bersama. Guru Update. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda yang menghasilkan bunyi dinamakan dengan sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah alat musik yang dimainkan, suara manusia sedang berbicara, Hello. suara radio yang dinyalakan, Discovery Houston. suara petir, suara kereta api, dan lain-lain. Bunyi memiliki jenis yang berbeda-beda. Jenis bunyi bergantung pada frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Dan jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi dapat didengar karena bunyi memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat adalah ketika bermain telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Kaleng dan benang tersebut merupakan benda padat yang berfungsi untuk merambatkan bunyi. Contoh bunyi dapat merambat melalui benda cair adalah bunyi yang dihasilkan dari tumbukan batu di dalam air. Atau ketika menyelam di dalam air, kita masih bisa mendengar bunyi. Contoh bunyi merambat melalui benda gas atau udara adalah kita dapat mendengar bunyi dari orang lain yang sedang berbicara, mendengar alat musik yang dimainkan, atau mendengar gemuruh petir melalui udara. Penting untuk kalian ketahui bahwa benda padat dapat merambatkan bunyi paling cepat. Lalu diikuti benda gas. Dan benda yang paling lemah merambatkan bunyi adalah benda cair. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara seperti di luar angkasa. Oleh karena itu, para astronot di ruang angkasa biasa berkomunikasi menggunakan radio. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi bisa dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kaca, dan papan. Bunyi dapat dipantulkan dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya, suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Jenis bunyi pantul yang kedua adalah gaung. Gaung adalah
bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sehingga, bunyi pantul ini dapat merusak bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup dekat. Contohnya, suara pantulan pada studio musik atau bioskop tanpa peredam suara. Jenis bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup jauh. Gema ini dapat memperjelas bunyi aslinya. Contohnya adalah pantulan suara saat berteriak di ketinggian, gunung, atau tebing. Selain dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, busa, kain, goni, dan karpet. Biasanya, benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi pantul seperti di studio musik atau di bioskop. Selanjutnya, sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Misalnya, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Karena pada siang hari, bunyi akan terbiaskan oleh suhu udara yang lebih panas dan kerapatan udara yang lebih renggang. Sehingga, suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Nah, itulah penjelasan mengenai bunyi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Guru Update. Jangan lupa subscribe ya.